Found you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani NPM 20150049, Prodi Vocational Informatika semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang UAS kami mata kuliah basis data. Berikut penjelasannya. Nah, untuk soal yang pertama itu, jelaskan yang saudara ketahui tentang database MySQL ditinjau dari pengertian, kelebihan, dan kekurangannya, serta cara kerjanya. Pengertian MySQL adalah sebuah DBMS Database Management System menggunakan perintah SQL, struktur query language yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL dibagi menjadi dua lisensi. Pertama adalah free software, di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja, dan kedua adalah shareware, di mana perangkat lunak berpemilik memiliki batasan dalam penggunaannya. Kelebihan MySQL ini, yang pertama itu mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain, tidak membutuhkan RAM besar, mendukung multi-user, bersifat open source, struktur tabel yang fleksibel. Sedangkan kekurangannya itu kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile, sulit mengelola database yang besar, technical support yang kurang bagus. Nah, untuk cara kerja MySQL ini, fitur inti MySQL mampu mereplikasikan data dan tabel partisi untuk kinerja dan daya tahan yang lebih baik. Mulai tutorial MySQL ini, untuk pemula, ditulis dalam C dan C positif, serta dapat diakses dan tersedia di lebih dari 20 platform, termasuk Mac, Windows, Linux, dan Unix. MySQL vs SQL, perbedaan utama antara MySQL dan SQL ini adalah bahwa yang pertama dapat digunakan pada beberapa platform, sedangkan yang terakhir hanya dapat digunakan pada Windows. Kompatibilitas dengan layanan lain, penggunaan dapat mentransfer data mereka ke database SQL server dengan menggunakan alat migrasi database seperti AWS Schema Conversion Tools dan AWS Database Migration Service. Nah, yang kedua itu ada secara umum bahasa SQL terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Data Definition Language, Data Manipulation Language, Data Control Language. Jelaskan ketiga bagian tersebut dan buatkan contoh perintah-perintah yang digunakan dari ketiga jenis SQL tersebut. Yang pertama, Data Definition Language adalah perintah yang digunakan untuk mendefinisikan data seperti membuat tabel database baru, mengubah dataset, dan menghapus data. Untuk perintah-perintahnya ada perintah create, perintah alter, perintah rename, perintah reload, dan perintah show. Yang kedua itu ada Data Manipulation Language, perintah yang digunakan untuk memanipulasi data pada sebuah database SQL disebut dengan Data Manipulation Language atau DML. Perintah dalam DML juga terbagi ke dalam 4 jenis, yaitu ada perintah insert, perintah select, perintah update, dan perintah delete. Nah, yang terakhir itu ada Data Control Language. Perintah dasar berikutnya adalah Data Control Language atau DCL. Perintah SQL ini digunakan khususnya untuk mengatur hak apa saja yang dimiliki oleh pengguna, baik itu hak terhadap sebuah database ataupun pada tabel maupun file yang ada.
Perintah-perintah itu ada dua, yaitu perintah grant dan perintah revoke. Nah, yang ketiga itu ada jelaskan minimal 10 tipe data yang digunakan di dalam MySQL, buatkan dalam bentuk tabel beserta keterangannya. Nah, kalian bisa lihat yaitu yang pertama ada tipe data. Keterangannya, tipe data merupakan tipe data yang dapat kita gunakan pada suatu variabel konstanta yang dapat menyimpan nilai berupa angka. Yang kedua ada tipe data teks, tipe data date, tipe data block, char, timestamp, malin, begin, in, dan begin. Yang keempat itu database MySQL dapat digunakan untuk membuat sebuah database dan membuat beberapa tabel. Buatkan perintah yang digunakan untuk membuat database dan tabel pada MySQL dan jelaskan maksud dari perintah tersebut. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk membuat database-nya. Pertama, kalian silakan login ke cPanel, kemudian klik menu MySQL database yang berada pada kolom database. Masukkan nama database baru pada kolom new database, kemudian tekan tombol create database untuk membuat database baru. Silakan kembali lagi ke halaman sebelumnya dengan menekan tombol go back. Tambahkan user baru pada bagian add new user. Isi nama user pada kolom username beserta password pada kolom password. Kemudian klik tombol create user untuk membuat user baru. Setelah itu klik go back untuk kembali ke halaman sebelumnya. Jika database dan user sudah Anda buat, selanjutnya adalah menambahkan user pada database. Pada bagian add user to database, silahkan pilih user dan database melalui menu drop down yang telah Anda buat, kemudian klik tombol add untuk menyimpan perubahan. Silakan centang pilihan all profiles, kemudian tekan tombol make change untuk menyimpan perubahannya. Nah, pada langkah ini cara membuat database melalui cPanel sudah berhasil Anda lakukan. Nah, yang kelima itu ada buatkan contoh penerapan perintah insert, select, delete, update pada MySQL dan jelaskan sintaksnya. Select adalah perintah untuk memanggil data yang ada di dalam sebuah tabel. Adapun sintaksnya file from now. Insert adalah perintah untuk melakukan input data ke dalam tabel. Sintaks data insert dapat dilihat seperti di bawah ini. Insert into to nama tabel. Update berbeda halnya dengan select. Query update ini bekerja di balik layar dan tidak menampilkan hasil apapun karena update bukanlah perintah, tetapi merupakan proses. Untuk sintaks update ini dapat dilihat di bawah ini. Delete untuk query delete ini kasusnya sama dengan update, namun yang membedakan adalah fungsinya. Delete pada query MySQL berfungsi untuk menghapus data. Jika where yang diberikan adalah spesifik dan tentu akan menghapus semua data di tabel jika tidak ditambahkan where. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.